Seorang perawat di Desa Sumber Duren, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo dilaporkan ke Polres Probolinggo pada Sabtu 6 November 2021. MNSY, perawat berusia 34 tahun itu diadukan oleh mantan kepala desa setempat, Saniman, lantaran membuka praktek tanpa mengantongi izin. Saat mengadu di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Probolinggo sekitar pukul 12.24, Saniman diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Muhammad Zaini. Zaini yang membawa berkas langsung memasuki ruangan di sisi kiri pintu gerbang Polres. Menurut Zaini, Saniman menyatakan kalau sudah sekitar 5 tahun MNSY membuka praktek tersebut. Sudah banyak pula pasien yang diperiksa oleh MNSY. Banyak pasien yang datang ke MNSY tidak kunjung sembuh, malah ada yang jadi lebih parah. Menurut Zaini, praktek MNSY tanpa dilengkapi surat tanda registrasi atau STR dan surat izin praktek perawat atau SIPP. Tindakan itu dapat dikenakan pidana dengan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan, junto Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, junto Permenkes RI Nomor 26 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan. Ia berharap pihak kepolisian memperdalam kasus ini sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang tidak memiliki izin dapat membuka praktek, sebab tindakan ini dapat menimbulkan kerugian baik kerugian material atau kesehatan masyarakat. Kita mewakili kuasa hukum dari pihak pelapor berinisial S melaporkan dugaan tindak pidana terkait dengan malpraktek, yakni saudara MNS. Dengan yang dilanggar adalah terkait keperawatan tanpa izin Undang-Undang Nomor 38 2014, Junto 36 2014, Junto Permenkes 2019. Nah, di sini terkait dengan hal tersebut bahwa terlapor diduga tidak memiliki SIPP dan tidak memiliki STR, membuka praktek di rumahnya, di Desa Sumber Duren. Yakni pasal yang dilanggar adalah pasal 83 Undang-Undang 26 2014. Ancaman hukuman maksimalnya adalah 5 tahun. Selanjutnya seperti apa? Selanjutnya kami sebagai kuasa hukum dari pihak pelapor, Harapannya apa dari laporan? harapannya dari adanya dugaan tindak pidana ini yang dilakukan oleh terlapor, tidak ada lagi pihak yang tidak memiliki izin membuka praktek yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat, baik kerugian material maupun kerugian kesehatan. Ya, ini sudah diterima atau masih seperti apa dari SPKT? Hari ini laporan kita sudah diterima, nanti untuk kepentingan penyidikan atau kepentingan penyelidikan maka akan dilakukan pemeriksaan pendalaman apakah memenuhi kategori tindak pidana atau bukan. Apabila saksi-saksi dan bukti-bukti telah dipelajari oleh pihak kepolisian. Pihak terlapor ini, MNS ini, sudah menerima hampir ratusan pasien yang sudah diperiksa. Ada yang lebih parah penyakitnya juga, tapi nanti akan didalami oleh pihak penyidik yang menangani perkara ini. Sejak kapan buka praktek? Ya. Sejak kapan buka terlapor ini? Kalau informasi yang ada di masyarakat sejak 5 tahun terakhir buka prakteknya. Sendiri atau ada karyawannya juga? Kebetulan yang bersangkutan buka praktek di rumah tanpa ada plang juga dan tidak ada yang membantu, termasuk bidan atau perawat atau yang lain tenaga kesehatan yang bantu di rumahnya tidak ada. Sedangkan Paul Humas Polres Probolinggo Bribka Muhtar Yuli Harto mengatakan semua pengaduan tetap diterima. Pengaduan itu akan disampaikan ke atasan untuk seterusnya didalami. Polres Probolinggo telah menerima laporan tersebut dan kita terima, kita dalami, perkembangan lebih lanjut akan kita sampaikan selanjutnya, seperti itu, Pak.
Dalam peliputan kasus ini, awak media dilarang untuk mengambil gambar saat proses pengaduan di dalam ruang SPKT. Media dan hanya diizinkan untuk mengambil gambar di luar kaca. Sementara perawat MNSY saat dikonfirmasi melalui telepon membantah tuduhan bahwa dirinya membuka praktek. Ia mengaku beberapa kali memeriksa keluarganya sendiri yang sedang sakit. Saya perawat, kalau dimintai tolong ya saya layani. Begitu jawab MNSY kepada Tada Today TV. Menurutnya bila disebut membuka praktek harus ada poster atau papan nama. Sedangkan dirinya tidak memasang papan nama apapun. Dirinya juga tidak pernah mengeluarkan resep. Kalau memberi obat bebas pasti namanya perawat, kata MNSY lagi. Sedangkan saat ditanya mengenai STR dan SIPP, MNSY menyatakan hal itu akan dijelaskan kepada pihak kepolisian. Saya tidak tahu dengan hal itu dan saya tidak tahu mengenai laporan itu, Mas. Terus, kalau dugaan tidak berizin ini seperti apa, Mas? Nanti saya mekanismenya akan kalau saya memang dimintai keterangan, nanti saya akan jelaskan dalam proses itu. Itu sudah berapa tahun jenengan buka praktek nih, Mas? Kalau boleh tahu. Saya tidak buka praktek, Mas. Saya tidak buka praktek. Cuma secara kekeluargaan, uang namanya saya perawat, kalau dimintai tolong ya pasti saya layani. Tapi lingkupnya lingkup keluarga sendiri, seperti itu. Ya, tapi tidak pernah buka praktek di rumah gitu, seperti yang dituduhkan gitu ya. Tidak. Kalau buka praktek itu semua kan seperti ada poster atau apa-apa atau promo-promo itu kan ada, melayani ini, melayani itu kan di media apa ya dilampirkan. Kalau saya kan nggak melampirkan itu, Mas. Saya itu tetap tidak buka praktek, tapi kalau dalam kalangan sendiri seperti keluarga itu saya kalau selama saya diminta tolong ya saya layani, tapi sebatas keluarga sendiri. Mas, ini kan aduannya bahwasanya pihak sampean itu tidak memiliki SIPP dan STR, betulkah begitu, Mas? Nanti saya akan jelaskan semuanya sesuai dengan ranah hukum saja sudah. Kalau saya berkata sekarang tidak mungkin percuma, soalnya kan saya tidak melampirkan buktinya gitu. Ya. Tapi pernah mengeluarkan resep gitu? Resep Tidak pernah mengeluarkan resep, Mas, tidak pernah. Tidak pernah memberikan resep ya? Tidak pernah memberikan resep sama sekali. Kalau memberi obat ya obat-obat sebatas obat bebas ya pasti lah, Mas. Kan dimintai obat itu karena saya bukan dukun, Mas. Saya seorang perawat. Laporan Zenuri Fanta, Tada Today TV.